Aku masih ingat dengan sangat jelas malam ketika mereka mengusirku. Hujan turun deras di luar, dan aku berdiri di ambang pintu rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku pulang. Tanganku menggenggam koper kecil, sementara hatiku menggenggam luka yang jauh lebih besar. Tidak ada yang menahanku. Tidak suamiku, tidak ibu mertuaku, bahkan tidak ada satupun kalimat "jangan pergi". Yang ada hanya tatapan dingin dan kelegaan di wajah mereka, seolah hidup mereka akan lebih baik tanpa aku. Hari itu, aku pergi sebagai wanita yang dianggap tidak berharga, tidak berguna, dan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi, hidup selalu punya cara yang aneh untuk membalikkan keadaan. Beberapa minggu kemudian, sebuah telepon mengubah segalanya. Dalam hitungan detik, statusku berubah. Dari wanita yang diremehkan, menjadi satu-satunya pewaris harta senilai 8 miliar rupiah. Dan tiba-tiba, orang-orang yang dulu membuangku tanpa ragu, mulai mencariku. Mereka datang bukan dengan penyesalan, tapi dengan kepentingan. Mereka mengetuk pintuku, memanggil namaku dengan nada yang dulu tidak pernah ada. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kedatangan mereka, melainkan ancaman yang mereka ucapkan. Dan malam itu, saat mereka mengira aku akan takut, aku justru membuat keputusan yang menghancurkan semua harapan mereka dan membuat mereka syok untuk selamanya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah kehidupan penuh emosi, luka, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit kembali diceritakan dengan jujur dan menyentuh hati. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi juga pelajaran tentang harga diri, keteguhan, dan keberanian untuk memilih kebahagiaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika seseorang melihat hidupku dari luar, mereka mungkin akan berpikir aku adalah wanita yang beruntung. Aku memiliki suami, rumah yang layak, dan kehidupan yang tampak stabil. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup di tempat di mana keberadaanku tidak pernah benar-benar diinginkan. Rumah itu bukan rumahku. Rumah itu milik keluarga Rendra, suamiku. Dan aku hanya seseorang yang diizinkan tinggal di dalamnya. Sejak hari pertama aku menikah dengan Rendra 5 tahun lalu, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan kebencian yang terang-terangan, bukan juga penolakan yang kasar, tapi sesuatu yang lebih halus dan jauh lebih menyakitkan. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Aku masih ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai seorang istri yang sah. Aku datang dengan hati penuh harapan. Aku percaya bahwa cinta Rendra cukup kuat untuk membuat semuanya baik-baik saja. Aku salah. Ibu mertuaku, Ratna, menyambutku dengan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. "Oh, jadi ini Alia," katanya sambil menatapku dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai barang yang baru saja dibelinya. Aku tersenyum sopan dan menundukkan kepala sedikit. "Iya, Bu." Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan, tidak ada kata selamat datang, hanya penilaian. Sejak saat itu, aku belajar satu hal. Di rumah itu, aku harus berhati-hati dalam segala hal. Aku bangun paling pagi, bahkan lebih pagi dari ibu mertuaku. Aku memasak sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, melakukan semua yang aku bisa agar dianggap sebagai menantu yang baik. Tapi sekeras apapun aku mencoba, selalu saja ada yang salah.
Supnya terlalu asin. Lantainya masih kotor. Kamu tidak tahu cara melipat baju dengan benar? Kata-kata itu menjadi bagian dari keseharianku. Awalnya aku berpikir mungkin aku memang belum cukup baik. Mungkin aku memang harus belajar lebih banyak. Jadi aku tidak pernah membantah. Aku hanya minta maaf dan mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai suatu hari, aku mulai sadar ini bukan tentang sup yang terlalu asin atau lantai yang kurang bersih. Ini tentang aku. Tentang siapa aku. Tentang fakta bahwa aku bukan wanita yang mereka harapkan untuk Rendra. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku bukan wanita dengan jabatan tinggi. Aku hanya wanita biasa dengan pekerjaan kantoran biasa dan gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Dan di mata mereka, itu tidak cukup. Suatu malam, aku sedang membawa teh ke ruang tamu, ketika aku mendengar ibu mertuaku berbicara dengan Rendra. Mereka tidak tahu aku berdiri di balik pintu. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari dia, kata ibu mertuaku. Langkahku terhenti. Wanita yang bisa membantu karirmu, yang punya koneksi, yang punya keluarga terhormat. Aku menahan nafas. Rendra tidak langsung menjawab. Dan entah kenapa, diamnya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Alia itu baik. Akhirnya dia berkata pelan. Hanya itu. Baik. Bukan pintar. Bukan membanggakan. Bukan berarti. Hanya baik. Ibu mertuaku mendengus pelan. Baik saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Aku berdiri di sana. Membeku. Tanganku gemetar, cangkir teh yang kubawa bergetar di atas nampan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku membuka keran air agar suara tangisku tidak terdengar. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, wajah lelah dan senyum yang perlahan mulai menghilang. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar tidak berharga? Hari demi hari berlalu, dan keadaan tidak pernah benar-benar membaik. Rendra mulai berubah, perlahan tapi pasti. Dulu, dia selalu pulang tepat waktu. Dia selalu bertanya bagaimana hariku. Dia selalu tersenyum padaku. Sekarang, dia lebih sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, kerja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada cerita, tidak ada lagi kita. Kita tinggal di rumah yang sama, tidur di tempat tidur yang sama, tapi terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Suatu malam aku duduk di meja makan sendirian menunggu Rendra pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Makanan yang kumasak sudah dingin. Aku menatap kursi kosong di depanku. Dulu, kursi itu selalu terisi. Dulu, kita selalu makan bersama. Pintu depan akhirnya terbuka. Rendra masuk tanpa menatapku. Kamu sudah makan? Tanyaku pelan. Sudah, jawabnya singkat. Dia langsung berjalan melewatiku. Tanpa bertanya apakah aku sudah makan. Tanpa melihat makanan yang sudah kusiapkan. Tanpa melihatku. Hatiku terasa seperti diremas. Aku masak makanan favoritmu, kataku pelan. Hampir seperti bisikan. Dia berhenti sebentar, tapi tidak menoleh. Aku tidak lapar. Lalu dia pergi ke kamar. Aku duduk di sana sendirian, menatap makanan yang tidak akan pernah disentuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak terlihat. Bukan dibenci, tapi diabaikan. Dan terkadang, diabaikan jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Hari demi hari berlalu. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati, lebih kecil. Aku berhenti berbagi cerita tentang hariku, karena aku tahu tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku berhenti berharap, karena harapan hanya membawa kekecewaan. Suatu pagi, saat aku menyapu lantai, ibu mertuaku berkata tanpa melihatku. Kamu tahu, Rendra bekerja sangat keras. Aku mengangguk. Iya, Bu. Kamu harusnya bersyukur dia masih mau bersamamu. Sapu di tanganku berhenti bergerak.
masih mau bersamamu. Seolah-olah aku adalah beban. Seolah-olah aku adalah sesuatu yang harus ditoleransi, bukan dicintai. Aku ingin berkata sesuatu, ingin membela diriku, ingin bertanya kenapa aku selalu diperlakukan seperti ini. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Karena jauh di dalam hatiku, aku takut. Takut jika mereka benar. Takut jika aku benar-benar tidak cukup baik. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai mempercayai itu. Malam itu, saat aku berbaring di samping Rendra, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku ingin meraih tangannya, ingin merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi aku tidak berani, karena aku tidak tahu apakah kehangatan itu masih ada. Aku menoleh ke arahnya. Dia tertidur membelakangiku. Ada jarak di antara kita. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang tidak bisa diukur. Jarak yang dibangun dari diam, luka, dan ketidakpedulian. Air mataku tatuh tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku merasa benar-benar sendirian. Di rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang, di samping pria yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Aku tidak tahu saat itu bahwa ini hanyalah awal dari kehancuran segalanya. Dan aku juga tidak tahu bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang membuatku merasa tidak berharga akan menjadi orang yang paling menginginkan keberadaanku kembali. Hari-hari setelah itu tidak pernah benar-benar berubah. Jika ada sesuatu yang berubah, itu hanya satu hal. Aku menjadi semakin terbiasa dengan rasa sakit. Dan itulah yang paling menakutkan. Karena ketika rasa sakit menjadi rutinitas, kau berhenti melawannya. Kau berhenti bertanya kenapa. Kau hanya menerimanya. Setiap pagi, aku bangun pukul 5. Bahkan sebelum alarmku berbunyi, mataku sudah terbuka. Bukan karena aku cukup istirahat, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada kecemasan yang diam-diam hidup di dalam dadaku. Kecemasan bahwa hari ini, aku akan kembali melakukan sesuatu yang salah di mata mereka. Aku berjalan pelan ke dapur, berusaha tidak membuat suara. Rumah masih gelap dan sunyi. Udara pagi terasa dingin, tapi tidak sedingin suasana yang akan segera datang ketika semua orang bangun. Aku mulai menyiapkan sarapan. Aku menggoreng telur sesuai kesukaan Rendra. Setengah matang dengan sedikit lada. Aku membuat teh hangat untuk ayah mertua dan kopi hitam tanpa gula untuk ibu mertua. Aku mengingat semuanya. Kesukaan mereka. Kebiasaan mereka. Hal-hal kecil yang mungkin membuat mereka sedikit lebih menerimaku. Atau setidaknya tidak mengkritikku hari itu. Ketika ibu mertuaku masuk ke dapur, aku langsung menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Bu. Aku sudah buat kopi." Dia tidak senyum balik. Dia hanya melirik cangkir kopi itu, lalu mengambilnya. Dia menyeruput sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan suara pelan. "Kurang panas." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. "Aku buatkan lagi, Bu," kataku cepat. Dia tidak menjawab. Dia hanya berjalan pergi. Aku berdiri di sana menatap cangkir kopi yang tadi kubuat dengan penuh perhatian, sekarang terasa seperti bukti kegagalanku. Aku membuat kopi baru. Kali ini aku memastikan airnya benar-benar mendidih. Tapi jauh di dalam hatiku aku tahu, ini bukan tentang kopi. Ini tidak pernah tentang kopi. Beberapa saat kemudian, Rendra turun dari kamar. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Wanginya lembut, familiar, tapi terasa jauh. "Pagi," kataku pelan. "Pagi," jawabnya singkat. Dia duduk di meja makan dan mulai makan tanpa menatapku. Aku berdiri di dekat meja, menunggu reaksinya. Menunggu apakah kali ini semuanya cukup baik. Dia mengunyah perlahan, lalu berkata, "Telurnya terlalu matang." Kalimat itu sederhana. Nada suaranya datar. Tidak marah, tidak kasar, tapi juga tidak peduli. "Maaf,"
kataku pelan. Dia tidak menjawab. Dia hanya melanjutkan makan, dan aku berdiri di sana merasa seperti pelayan, bukan istri. Setelah mereka semua pergi, rumah kembali sunyi. Aku duduk di kursi makan yang tadi ditempati Rendra. Aku menatap piring kosongnya. Aku mencoba mengingat, kapan terakhir kali dia memujiku? Aku tidak bisa mengingatnya. Aku mencoba mengingat, kapan terakhir kali dia memelukku tanpa alasan? Aku juga tidak bisa mengingatnya. Yang bisa kuingat hanyalah kritik, keheningan, dan jarak yang semakin lebar setiap hari. Siang itu aku pergi bekerja seperti biasa. Kantorku kecil, tidak mewah, tapi di sana setidaknya aku merasa seperti manusia. Di sana orang-orang memanggil namaku dengan hormat. Alia, bisa bantu cek dokumen ini? Alia, terima kasih ya tadi. Hal-hal sederhana, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih punya nilai, bahwa aku masih berarti di suatu tempat. Kadang aku berharap waktu berjalan lebih lambat di kantor, karena itu berarti aku tidak harus pulang secepatnya, tidak harus kembali ke tempat di mana aku merasa tidak diinginkan. Tapi waktu tidak pernah berhenti, dan sore selalu terlalu cepat. Ketika aku sampai di rumah, ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu. Dia melihatku sekilas. Kamu pulang telat. Aku melihat jam. Pukul 6:10. Maaf Bu, ada pekerjaan tambahan tadi. Dia mendengus pelan. Wanita itu seharusnya memprioritaskan rumah, bukan pekerjaan. Aku menggenggam tas kerjaku lebih erat. Pekerjaanku bukan hanya tentang uang. Pekerjaanku adalah satu-satunya tempat di mana aku masih merasa dihargai. Tapi aku tidak mengatakan itu. Aku hanya berkata, "Iya, Bu." Malam itu, saat makan malam, ayah mertua tiba-tiba berkata, "Anak teman saya baru saja menikah dengan wanita yang bekerja di perusahaan besar. Gajinya puluhan juta." Dia menatapku. Sekarang mereka sudah beli rumah sendiri. Aku tahu arah pembicaraan itu. Aku tahu maksudnya. Aku menunduk, menatap piringku. Ibu mertua menambahkan, wanita seperti itu bisa membantu suaminya maju, bukan malah menjadi beban. Beban. Kata itu terasa seperti pisau yang pelan-pelan menusuk dadaku. Aku melirik Rendra. Dia diam. Dia tidak membelaku. Dia tidak berkata, Alia bukan beban. Dia hanya diam. Dan diamnya adalah jawaban. Malam itu ketika kami sudah di kamar, akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Rendra, apakah aku beban untukmu?" Dia terlihat terkejut. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Aku ragu sejenak. "Tadi yang Mama dan Papa katakan." Dia menghela napas panjang. "Alia, kamu terlalu sensitif." Jawaban itu terasa seperti dinding yang tiba-tiba berdiri di antara kami. "Aku hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan," kataku pelan. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku tidak termasuk dalam masa depan yang dia inginkan. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Aku masih melakukan semua kewajibanku. Aku masih memasak, masih membersihkan, masih tersenyum. Tapi di dalam hatiku, aku mulai kosong. Aku berhenti berharap mereka akan berubah. Aku berhenti berharap aku akan cukup bagi mereka. Karena tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku selalu kurang. Kurang kaya, kurang hebat, kurang membanggakan. Dan perlahan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar tidak berharga? Atau aku hanya berada di tempat yang salah? Aku belum tahu jawabannya saat itu. Tapi hidup segera memberiku jawaban yang tidak pernah kuduga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan berdiri di tengah rumah itu dan merasa seperti orang asing sepenuhnya. Bukan sekadar tidak dianggap, tapi benar-benar tidak diinginkan. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Sunyi, dingin,
dan penuh kehati-hatian. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat di dadaku, seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan. Aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku memasak sarapan, membersihkan meja makan, menyapu lantai. Semua kulakukan dengan gerakan otomatis, seperti tubuhku bergerak tanpa perlu diperintah oleh perasaanku. Rendra turun dari kamar tanpa menatapku. "Pagi," kataku pelan, mencoba tersenyum. Jawabnya singkat. Hanya itu. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi kehangatan. Kami hidup seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Ketika dia pergi kerja, dia bahkan tidak berpamitan. Suara pintu yang tertutup terasa seperti sesuatu yang mengunci hatiku dari dalam. Aku berdiri di ruang tamu sendirian. Sunyi, sepi, kosong. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak pergi. Dan aku tidak tahu, hari itu akan menjadi hari terakhirku di rumah itu. Siang harinya ibu mertua memanggilku dari ruang tamu. "Alia?" "Iya, Bu," jawabku, berjalan mendekat. Dia duduk tegak di sofa, wajahnya serius. "Ada yang ingin saya bicarakan." Nada suaranya dingin, formal. Tidak seperti percakapan keluarga, lebih seperti atasan yang akan menegur karyawannya. Aku berdiri di depannya, menunggu. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Saya tidak pernah setuju dengan pernikahan kalian." Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Aku menahan nafas. Tapi saya diam, karena saya pikir, mungkin kamu bisa berubah. Mungkin kamu bisa menjadi seseorang yang membanggakan. Dia berhenti sejenak. Tatapannya tajam. Tapi setelah 5 tahun, saya tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Seolah-olah seluruh keberadaanku tidak berarti. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan, suaraku hampir bergetar. Dia tidak ragu menjawab. "Kamu tidak membawa kemajuan bagi hidup Rendra." Setiap kata terasa seperti beban yang dijatuhkan ke pundakku. Dia masih di posisi yang sama. Hidupnya tidak berkembang. Dan kamu tidak membantu apapun. Aku membuka mulut. Ingin membela diri. Ingin mengatakan bahwa aku selalu mendukung Rendra. Selalu berada di sisinya, selalu percaya padanya. Tapi kata-kata itu terasa sia-sia bahkan sebelum keluar. Karena aku tahu, dia tidak akan mendengarkan. "Apa yang ibu inginkan dariku?" tanyaku akhirnya. Dia menatapku tanpa ekspresi. "Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus tahu kapan harus mundur." Jantungku berhenti sejenak. Mengundurkan diri. Meninggalkan suamiku. Meninggalkan pernikahanku. Meninggalkan hidupku. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menatapnya, berharap ada tanda bahwa ini hanya emosi sesaat. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah kepastian dingin di matanya. Saat itulah pintu depan terbuka. Rendra pulang. Aku menoleh cepat. Berharap, entah kenapa, berharap dia akan memperbaiki semuanya. Dia melihat kami berdua. "Ada apa?" tanyanya. Ibu mertua menjawab dengan tenang. "Saya sedang bicara dengan Alia." Dia tidak terlihat terkejut, tidak terlihat marah, tidak terlihat membela aku. Dia hanya berdiri di sana, diam. Aku menatapnya, menunggu. Menunggu dia berkata, "Mama, jangan bicara seperti itu." Menunggu dia berkata, "Alia adalah istriku." Menunggu dia memilihku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kudengar. Air mataku mulai menggenang. "Rendra?" bisikku. Dia menatapku tapi tidak ada kehangatan di matanya. Hanya kelelahan dan sesuatu yang lebih buruk. Ketidakpedulian. "Apa kamu juga berpikir seperti itu?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Dia terdiam lama. Lalu akhirnya berkata, "Alia, mungkin kita memang tidak cocok." Dunia terasa runtuh. Kalimat itu menghancurkan semua yang tersisa di dalam diriku.
5 tahun. 5 tahun cinta, 5 tahun bertahan. 5 tahun mencoba menjadi cukup. Dan semua itu berakhir dengan kalimat sesederhana, mungkin kita tidak cocok. Aku merasa sulit bernafas. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku selalu berusaha, kataku pelan. Dia menghela nafas. Aku tahu. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada perjuangan. Seolah-olah dia sudah menyerah jauh sebelum hari itu. Ibu mertua berdiri. Kalau kamu merasa tidak cocok di sini, silahkan pergi. Tidak ada yang menahanmu. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin, kejam, final. Aku menatap Rendra. Menunggu. Berharap, memohon tanpa kata. Tapi dia hanya diam. Tidak menahanku, tidak memintaku tinggal, tidak melakukan apapun. Dan saat itulah aku mengerti. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku berjalan ke kamar dengan langkah lemah. Setiap langkah terasa berat. Setiap sudut kamar itu menyimpan kenangan. Kenangan yang sekarang terasa seperti milik orang lain. Aku membuka lemari. Melihat pakaian-pakaianku, aku ingat hari ketika aku memindahkan semua ini ke sini dengan hati penuh harapan. Sekarang aku mengeluarkannya dengan hati yang hancur. Aku memasukkan pakaianku ke dalam koper. Tanganku gemetar. Air mataku terus jatuh. Tidak ada yang datang menghentikanku. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tidak ada yang berkata jangan pergi. Sunyi, sepi, kosong. Setelah selesai, aku berdiri di tengah kamar itu untuk terakhir kalinya. Aku menatap tempat tidur, lemari, jendela. Semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan aku sadar, aku tidak akan kembali. Aku membawa koperku keluar kamar. Rendra berdiri di ruang tamu. Dia melihatku, tapi tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Aku berhenti di depan pintu. Aku berharap, mungkin di detik terakhir ini, dia akan memanggil namaku. Tapi tidak ada. Hanya keheningan. Aku membuka pintu. Udara luar terasa dingin. Aku melangkah keluar. Dan pintu itu tertutup di belakangku. Tanpa suara, tanpa perpisahan, tanpa arti. Aku berdiri di luar rumah itu dengan koper di tanganku dan hatiku yang hancur. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berlanjut. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku baru saja meninggalkan tempat yang selama ini kuanggap rumah. Dan tidak ada seorang pun yang peduli. 2 minggu setelah aku meninggalkan rumah itu, hidupku berubah menjadi sesuatu yang terasa asing, tapi juga anehnya lebih jujur. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil di lantai 3 sebuah bangunan tua. Kamarnya sederhana, hanya ada tempat tidur kecil, lemari sempit, meja kayu, dan jendela yang menghadap ke jalan ramai. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan berlebih. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak ada juga penghinaan. Dan itu sudah cukup. Malam pertamaku di sana, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi dinding kosong. Tidak ada suara ibu mertua yang mengkritik. Tidak ada langkah kaki Rendra yang terasa jauh. Tidak ada ketegangan yang membuatku harus berhati-hati dalam setiap gerakan. Yang ada hanya aku dan kesunyian. Kesunyian itu terasa menakutkan pada awalnya. Tapi perlahan aku menyadari sesuatu. Kesunyian ini tidak menyakitkan. Kesunyian ini tidak membuatku merasa kecil. Kesunyian ini tidak membuatku merasa tidak berharga. Kesunyian ini jujur. Hari-hariku menjadi sederhana. Aku bangun pagi, bersiap kerja, dan pulang ke kamar kosku yang kecil. Tidak ada yang menungguku, tidak ada yang menanyakan kabarku, tapi juga tidak ada yang merendahkanku. Aku belajar hidup dengan diriku sendiri. Aku belajar makan sendirian di kamar. Aku belajar menangis tanpa harus menyembunyikan suaraku. Aku belajar bahwa kesendirian tidak selalu berarti kelemahan. Kadang kesendirian adalah tempat di mana kita menemukan kembali diri kita yang hilang. Namun luka itu masih ada.
Setiap malam, pikiranku sering kembali ke masa lalu. Aku bertanya-tanya apakah semua itu nyata. Apakah 5 tahun itu benar-benar terjadi? Apakah aku benar-benar pernah dicintai? Atau aku hanya mempercayai sesuatu yang tidak pernah ada? Aku masih mencintai Rendra saat itu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena mencintai seseorang yang tidak lagi menginginkanmu adalah bentuk kesepian yang paling dalam. Suatu siang saat aku sedang bekerja di kantor, ponselku bergetar. Nomor yang tidak kukenal. Aku hampir tidak mengangkatnya. Akhir-akhir ini aku tidak punya energi untuk berbicara dengan siapapun. Tapi sesuatu di dalam diriku mengatakan, angkat. Halo, jawabku pelan. Suara di seberang terdengar formal. Selamat siang, apakah ini dengan saudari Alia Santoso? Aku sedikit terkejut mendengar nama belakang itu. Iya, benar, dengan saya sendiri. Apa Anda cucu dari almarhum Bapak Hadi Santoso? Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kakek. Nama itu membawa kembali kenangan lama. Kenangan tentang satu-satunya orang yang pernah membuatku merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Iya, jawabku pelan. Saya perwakilan dari kantor notaris Wijaya dan rekan. Kami ingin menyampaikan bahwa almarhum meninggalkan wasiat dan Anda tercantum sebagai satu-satunya ahli waris. Dunia terasa hening. Satu-satunya ahli waris? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mengerti, kataku jujur. Suara itu tetap tenang dan profesional. Almarhum meninggalkan beberapa aset, termasuk properti, tabungan, dan investasi. Total nilai keseluruhan sekitar 8 miliar rupiah. 8 miliar. Aku berhenti bernafas. Tanganku mulai gemetar. Aku pikir aku salah dengar. Maaf, bisa diulang? Tanyaku pelan. Sekitar 8 miliar rupiah, saudari Alia. 8 miliar rupiah. Angka itu terasa tidak nyata. Aku duduk perlahan di kursiku, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Bukan karena aku serakah, bukan karena aku langsung memikirkan uangnya, tapi karena satu hal. Kakek masih memikirkanku, bahkan setelah dia tiada. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan tangisan bahagia, tapi tangisan seseorang yang akhirnya merasa masih berarti bagi seseorang di dunia ini. Saya ingin mengundang Anda datang ke kantor kami untuk penjelasan lebih lanjut. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Iya, saya akan datang. Setelah telepon itu berakhir, aku hanya duduk diam. Rekan kerjaku bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam diriku sesuatu sedang berubah. Hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa seperti wanita yang tidak berharga. Aku merasa dipilih, dipercaya, dicintai oleh seseorang yang benar-benar melihatku. Aku pulang ke kamar kosku yang kecil, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku duduk di tempat tidur, memegang ponselku, mengingat semua kenangan tentang kakekku. Dia adalah satu-satunya orang di keluargaku yang selalu berkata, Alia, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk berharga. Kamu sudah berharga hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dulu aku tidak sepenuhnya memahami kata-kata itu. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Keesokan harinya aku pergi ke kantor notaris. Tanganku masih gemetar saat menandatangani dokumen. Mereka menjelaskan semuanya dengan rinci. Rekening bank, sertifikat properti, investasi. Semua atas namaku. Semua milikku. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Bukan karena jumlahnya, tapi karena maknanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bergantung pada siapapun. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk hidup. Aku tidak membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa berharga. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bisa ambil dariku. Malam itu, aku duduk di kamar kosku yang kecil. Tempat dulu yang terasa seperti simbol kegagalanku, sekarang terasa seperti awal yang baru. Aku menatap diriku di cermin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak melihat wanita yang lemah. Aku melihat wanita yang selamat, wanita yang bertahan, wanita yang akhirnya bebas. Aku tidak tahu saat itu bahwa kabar ini akan segera sampai ke telinga orang-orang yang dulu membuangku. Dan ketika mereka mengetahuinya,
Mereka akan kembali ke hidupku. Bukan dengan cinta, bukan dengan penyesalan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku pikir hidup akhirnya memberiku kesempatan untuk bernafas. Hari-hariku mulai terasa lebih ringan sejak aku mengetahui tentang warisan itu. Bukan karena uangnya semata, tapi karena perasaan aman yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Perasaan bahwa aku tidak lagi terjebak, bahwa aku punya pilihan, bahwa aku tidak lagi bergantung pada siapapun yang pernah membuatku merasa kecil. Aku masih tinggal di kamar kosku yang sederhana. Aku belum memberitahu siapapun tentang warisan itu. Bahkan rekan kerjaku pun tidak tahu. Aku ingin semuanya tetap tenang, tetap normal. Aku ingin menikmati kebebasan ini, sendirian. Setiap pagi aku berjalan ke kantor dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru karena takut dimarahi seseorang. Tidak lagi merasa seperti hidupku dikendalikan oleh penilaian orang lain. Aku mulai tersenyum lagi. Senyum yang dulu terasa mustahil. Aku mulai makan dengan tenang. Tidur tanpa menangis. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai merasa damai. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu sore ketika aku pulang kerja, aku menaiki tangga menuju kamar kosku seperti biasa. Lorong itu sunyi. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Udara terasa hangat, sedikit pengap. Aku berjalan perlahan, mengeluarkan kunci dari tas. Lalu aku melihatnya. Seseorang berdiri di depan pintu kamarku. Aku berhenti. Jantungku langsung berdegup kencang. Sosok itu berdiri membelakangiku. Tinggi, bahunya familiar. Tubuhku langsung menegang. Dia berbalik, dan dunia terasa berhenti. Rendra. Dia berdiri di sana, menatapku. Untuk beberapa detik, aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa bernafas dengan benar. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi. Tidak di sini. Tidak di tempat yang menjadi satu-satunya ruang amanku. "Alia?" katanya pelan. Suaranya berbeda. Lebih lembut, lebih hati-hati. Seolah-olah aku adalah sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang dulu tidak pernah dia perlakukan seperti itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku akhirnya. Suaraku lebih dingin daripada yang kuharapkan. Dia menelan ludah. "Aku ingin bicara." Aku hampir tertawa. Bicara. Setelah semua yang terjadi. Setelah dia membiarkanku pergi tanpa sepatah kata. Sebelum aku bisa menjawab, aku melihat dua sosok lain berjalan dari ujung lorong. Ibu mertuaku dan ayah mertuaku. Tubuhku langsung membeku. Mereka semua di sini, berdiri di depan kamarku, di tempat yang menjadi satu-satunya perlindunganku. Ibu mertuaku tersenyum. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang terasa asing. "Alia, apa kabar?" katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, tidak percaya. Wanita yang dulu memandangku dengan hinaan, sekarang berbicara seolah-olah dia peduli. "Aku baik," jawabku singkat. Suasana menjadi canggung. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Aku bisa merasakan mata mereka memperhatikanku, menilai. Tapi kali ini berbeda. Bukan dengan hinaan, tapi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak membuatku nyaman. "Kami merindukanmu," kata ibu mertuaku. Kalimat itu terasa tidak nyata. Merindukanku. Wanita yang dulu mengatakan aku tidak membawa apa-apa ke hidup mereka. Wanita yang menyuruhku pergi tanpa ragu. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa emosi. Aku tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada kata yang bisa menjelaskan absurditas situasi ini. Rendra melangkah sedikit lebih dekat. "Alia, bisakah kita bicara di dalam?" Aku langsung menggelengkan. "Kita bisa bicara di sini." Aku tidak ingin mereka masuk ke ruangku. Ruang kecil ini adalah satu-satunya yang benar-benar milikku. Aku tidak ingin mereka mencemarinya dengan kehadiran mereka. Mereka saling berpandangan sebentar. Lalu ayah mertua angkat bicara. "Kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja."
Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Orang yang dulu menyebutku beban, sekarang ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku bisa merasakan sesuatu yang aneh di balik semua ini. Ini bukan tentang kepedulian. Ini bukan tentang penyesalan. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum mereka katakan. Aku baik, kataku lagi. Tegas. Kalian tidak perlu khawatir. Ibu mertuaku tersenyum lagi. Kamu terlihat lebih percaya diri. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu dia memperhatikanku. Memperhatikan perubahan yang bahkan aku sendiri baru sadari. Bukan karena pakaianku, bukan karena penampilanku, tapi karena sikapku. Aku tidak lagi membungkuk, aku tidak lagi menghindari tatapan mereka. Aku berdiri tegak, dan mereka bisa melihatnya. Rendra menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan, atau mungkin kesadaran bahwa aku bukan lagi wanita yang sama. Alia, katanya pelan. Aku ingin kita mulai lagi. Jantungku berdetak lebih keras. Mulai lagi. Setelah semuanya. Setelah dia membiarkanku pergi tanpa perjuangan. Aku menatapnya. Mencoba membaca wajahnya. Tapi kali ini aku tidak melihat cinta. Aku melihat kebutuhan. Dan itu membuatku merinding. Aku tidak mengerti. Dia menarik nafas dalam. Kami sadar, kami melakukan kesalahan. Kami, bukan aku, kami. Jadi sekarang mereka semua mengaku salah. Setelah semua yang mereka lakukan, setelah semua yang mereka katakan, setelah mereka menghancurkanku sedikit demi sedikit. Ibu mertuaku mengangguk. Kami ingin kamu pulang. Pulang? Kata itu terasa asing sekarang. Rumah itu tidak pernah menjadi rumahku. Dan mereka tahu itu. Aku menatap mereka bertiga. Orang-orang yang dulu membuatku merasa tidak berharga. Sekarang berdiri di depanku, memintaku kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapan mereka. Aku merasa kuat. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengetahui tentang warisan itu. Tapi satu hal yang pasti. Kedatangan mereka bukan kebetulan. Dan jauh dalam hatiku, aku tahu, ini baru permulaan. Lorong kamar kos itu terasa semakin sempit. Udara yang tadi hangat kini terasa berat, menekan dadaku dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Aku berdiri di depan pintu kamarku, sementara Rendra dan kedua orang tuanya berdiri beberapa langkah dariku. Tidak ada lagi senyum yang benar-benar terasa tulus. Tidak ada lagi kepura-puraan yang cukup rapi untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku bisa merasakannya sekarang. Alasan sebenarnya mereka datang. Bukan karena cinta. Bukan karena penyesalan. Tapi karena sesuatu yang mereka inginkan. Alia, kata Rendra pelan, mencoba terdengar lembut. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Memperbaiki? Apa sebenarnya yang tersisa untuk diperbaiki? Kita sudah melewati banyak hal bersama, lanjutnya. Aku tahu kita bisa kembali seperti dulu. Seperti dulu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Seperti dulu ketika aku menangis sendirian setiap malam. Seperti dulu ketika aku berdiri di depan mereka dan merasa seperti tidak berarti. Seperti dulu ketika dia membiarkanku pergi tanpa perjuangan. Aku tidak ingin kembali seperti dulu, jawabku tenang. Jawaban itu membuat ekspresi wajahnya berubah sedikit. Tidak lagi selembut tadi. Ada sesuatu yang retak di sana. Sesuatu yang mulai kehilangan kesabaran. Ibu mertuaku melangkah maju. Alia, kamu masih istri Rendra, katanya. Nadanya sekarang lebih tegas. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan semuanya sendiri. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku tidak merasakan takut yang biasa muncul setiap kali dia berbicara seperti itu. Aku bisa, jawabku. Suaraku tenang, tapi tegas. Dia menyipit mata. Kamu berubah. Aku tidak menyangkalnya. Iya, kataku. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang mereka tidak perkirakan. Ayah mertua yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kami tahu tentang warisan itu. Kalimat itu menggantung di udara. Dan akhirnya,
Semuanya menjadi jelas. Jadi ini alasannya. Ini alasan mereka ada di sini. Bukan karena mereka merindukanku, bukan karena mereka menyesal, tapi karena uang itu. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap tenang. Aku tidak ingin mereka melihat reaksi apapun. Aku tidak tahu maksud Anda, kataku pelan. Ibu mertuaku tersenyum tipis. 9 hari yang lalu kamu datang ke kantor notaris Wijaya dan rekan. Tubuhku langsung menegang. Bagaimana mereka tahu? Alia, lanjutnya, kami bukan orang bodoh. Tidak, mereka tidak bodoh. Mereka hanya oportunis. Rendra melangkah lebih dekat. Kamu tidak memberitahuku, katanya. Nada suaranya bukan terluka. Nada suaranya menuduh. Seolah-olah aku melakukan sesuatu yang salah. Seolah-olah aku berhutang padanya. Itu bukan urusanmu, jawabku. Jawaban itu membuat suasana langsung berubah. Kelembutan yang tadi mereka pakai mulai runtuh. Wajah Rendra mengeras sekarang. Alia, kamu masih istri Rendra, katanya. Dingin. Apa yang kamu miliki juga berhubungan denganku. Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Bukan pria yang pernah kucintai, tapi pria yang merasa memiliki hak atas sesuatu yang bukan miliknya. Atas dasar apa? Tanyaku. Dia terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Atas dasar kita masih menikah, jawabnya cepat. Aku menatapnya lurus. Aku tidak tinggal bersamamu. Itu tidak mengubah status kita, potong ibu mertuaku tajam. Aku bisa merasakan kemarahan mulai muncul di dalam diriku. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang dingin. Kemarahan yang lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Ayah mertua melangkah maju. Kami sudah berinvestasi banyak padamu selama ini. Aku mengerutkan kening. Investasi? Kata itu terasa menjijikan. Seolah-olah aku adalah benda. Seolah-olah aku adalah sesuatu yang mereka tanam untuk dipanen nanti. Kami memberimu tempat tinggal, lanjutnya. Kami menerimamu. Menerimaku? Kenangan tentang semua penghinaan itu langsung memenuhi pikiranku. Semua tatapan merendahkan. Semua kata-kata yang menghancurkanku sedikit demi sedikit. Dan sekarang mereka menyebut itu penerimaan. Aku tidak pernah minta itu, kataku pelan. Ibu mertuaku tertawa kecil. Kamu menikah dengan anak kami. Itu berarti kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Bagian dari keluarga? Tidak. Aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Aku hanya menjadi seseorang yang mereka toleransi sampai mereka menemukan alasan untuk menginginkanku kembali. Rendra menatapku dengan tajam sekarang. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik, katanya. Nada suaranya bukan lagi permohonan, itu peringatan. Bagaimana maksudmu? Tanyaku. Dia menarik nafas panjang. Kamu kembali ke rumah. Aku langsung menggeleng. Tidak. Jawaban itu keluar tanpa ragu, tanpa takut, tanpa penyesalan. Wajahnya langsung berubah. Rahangnya mengeras. Matanya menyipit. Alia, katanya pelan, jangan membuat semuanya menjadi sulit. Sulit. Seolah-olah aku yang menciptakan masalah. Seolah-olah aku yang menghancurkan semuanya. Padahal mereka yang melakukannya. Aku tidak membuat apapun menjadi sulit, jawabku. Aku hanya memilih hidupku sendiri. Ibu mertuaku melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan kami begitu saja? Aku tidak menjawab. Karena jawabannya jelas. Iya, aku bisa. Dan itu membuat mereka marah. Sangat marah. Kamu tidak akan sejauh ini tanpa keluarga kami, katanya dingin. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku akhirnya pecah. Aku sudah sejauh ini tanpa kalian. Sunyi. Mereka tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Tidak dengan nada setenang itu. Tidak dengan keyakinan itu. Rendra menatapku lama. Ada sesuatu di matanya sekarang. Bukan cinta, bukan penyesalan, tapi kehilangan kendali. Kamu berubah, katanya lagi. Iya, kataku. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa hentikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kecil di hadapan mereka. Aku tidak merasa takut. Aku tidak merasa tidak berharga.
Aku merasa bebas, dan mereka tidak bisa menerimanya, karena mereka tidak lagi memiliki kendali atasku. Dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Setelah mereka pergi dari lorong kamar kosku hari itu, aku tidak langsung masuk ke dalam kamar. Aku hanya berdiri di sana, diam. Tanganku masih memegang kunci, tapi aku tidak punya kekuatan untuk memutarnya. Percakapan tadi masih berputar di kepalaku. Setiap kata, setiap tatapan, setiap nada suara yang akhirnya memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Bukan keluarga, bukan orang-orang yang peduli padaku, tapi orang-orang yang merasa memiliki hak atas hidupku, atas diriku, atas sesuatu yang bukan milik mereka. Aku akhirnya masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Suara klik dari kunci pintu terdengar kecil, tapi terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti garis pembatas. Seperti keputusan yang belum sepenuhnya kusadari, tapi sudah mulai terbentuk. Aku duduk di tepi tempat tidur menatap lantai. Kamar itu masih sama. Sederhana, sepi. Tapi aku tidak lagi merasa rapuh di dalamnya. Aku merasa sadar. Sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sadar bahwa aku tidak bisa terus membiarkan mereka menganggap aku sebagai seseorang yang bisa mereka kendalikan. Dan yang paling penting, aku sadar bahwa aku punya pilihan sekarang. Pilihan yang dulu tidak pernah kumiliki. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit mengingat semuanya. Hari aku pertama kali bertemu Rendra, cara dia tersenyum padaku. Cara dia membuatku merasa istimewa, cara dia membuatku percaya bahwa aku akhirnya menemukan rumah. Aku ingat bagaimana aku mencintainya tanpa syarat. Bagaimana aku bertahan, bahkan ketika semuanya mulai runtuh. Bagaimana aku memaafkan, bahkan ketika aku terluka. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua itu nyata? Atau aku hanya mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar ada? Air mataku jatuh perlahan ke pelipisku. Bukan karena aku masih ingin kembali, tapi karena aku akhirnya menerima kenyataan bahwa cinta yang tidak dihargai bukan cinta yang layak diperjuangkan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Lebih tenang, lebih jernih, lebih pasti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bersiap seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam gerakanku yang berubah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan. Setelah sampai di kantor, aku duduk di mejaku dan menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku sudah membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Tanganku sedikit gemetar ketika aku mengambil ponselku. Aku membuka daftar kontak dan menemukan nama itu. Seorang pengacara yang direkomendasikan oleh notaris yang mengurus warisanku. Aku menatap nama itu selama beberapa detik. Ini nyata. Ini benar-benar akan terjadi. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Halo? Jawab suara di seberang. Halo? Saya Alia, kataku pelan. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian. Mengucapkan kata itu terasa aneh, berat, tapi juga membebaskan. Pengacara itu berbicara dengan tenang, menjelaskan prosesnya, dokumen yang diperlukan, langkah-langkah hukum, waktu yang dibutuhkan. Aku mendengarkan semuanya dengan serius. Tidak ada lagi keraguan di dalam diriku. Tidak ada lagi suara yang mengatakan aku harus bertahan. Karena aku sudah bertahan cukup lama. Terlalu lama.
Setelah telepon itu berakhir, aku duduk diam selama beberapa saat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa seperti mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku bertemu langsung dengan pengacara itu. Dia profesional, tenang, dan yang paling penting, dia memperlakukanku dengan hormat. Bukan dengan rasa kasihan, bukan dengan keraguan, tapi dengan penghargaan. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Kami menyiapkan semua dokumen, mengisi semua formulir, menandatangani semua yang diperlukan. Setiap tanda tangan terasa seperti melepaskan satu rantai yang selama ini mengikatku. Aku tidak menangis. Aku tidak ragu. Aku hanya merasa selesai. Seminggu kemudian, surat itu dikirim. Surat gugatan cerai. Kepada Rendra. Aku tahu dia akan menerimanya. Aku tahu dia akan membacanya. Dan aku tahu dia tidak akan menyangka ini datang dariku. 2 hari kemudian, ponselku berdering. Namanya muncul di layar. Rendra. Aku menatapnya selama beberapa detik. Dulu, melihat namanya saja bisa membuat jantungku berdebar. Sekarang, aku hanya merasa tenang. Aku angkatnya. Halo? Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh kendali. Alia, kita perlu bicara. Nada suaranya panik. Aku menutup mataku sejenak. Dulu nada itu akan membuatku khawatir. Sekarang tidak lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jawabku tenang. Alia, tolong, ini serius. Aku tersenyum kecil. Iya, ini memang serius. Dia terdiam. Aku bisa mendengar nafasnya di seberang. Kamu tidak bisa melakukan ini tanpa bicara denganku. Aku membuka mataku. Aku sudah bicara. Kalianlah yang tidak pernah mendengarkan. Sunyi. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Dan disitulah aku sadar. Aku tidak lagi berada di bawah kendalinya. Aku tidak lagi wanita yang sama. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Wanita yang takut kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar takut kehilangan dirinya. Sekarang, akulah yang memilih. Dan aku memilih diriku sendiri. Keputusan itu bukan tentang uang, bukan tentang balas dendam, tapi tentang harga diri. Tentang akhirnya menghargai diriku sendiri, seperti yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Dan tidak peduli apa yang mereka lakukan selanjutnya, aku tidak akan pernah kembali. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akhirnya bebas. 3 bulan. Hanya 3 bulan. Tapi rasanya seperti perjalanan panjang yang membawaku dari seseorang yang hancur menjadi seseorang yang utuh kembali. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Mungkin karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa mereka tuntut dariku. Warisan itu dilindungi secara hukum. Pengacaraku memastikan semuanya aman. Tidak ada celah. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengklaim apapun. Tapi itu tidak berarti mereka menyerah dengan mudah. Rendra mencoba menghubungiku berkali-kali di minggu-minggu awal setelah surat gugatan itu dikirim. Awalnya dengan nada lembut, lalu dengan nada marah, kemudian dengan nada memohon. Alia, kita bisa perbaiki semuanya. Alia, kamu terlalu terburu-buru. Alia, kamu berubah. Kamu bukan seperti ini dulu. Kalimat terakhir itu selalu membuatku tersenyum tipis. Benar, aku memang bukan seperti dulu. Dan itu bukan kesalahan. Itu pertumbuhan. Suatu sore dia datang lagi ke kosku. Sendirian kali ini. Aku turun menemuinya di lobi. Aku tidak lagi takut bertemu dengannya. Tidak lagi gemetar. Tidak lagi menunduk. Dia berdiri di sana, terlihat lebih kurus. Wajahnya lelah, matanya tidak lagi tajam dulu. Alia, suaranya pelan.
Aku berdiri beberapa langkah darinya. Apalagi? Dia menghela napas panjang. Kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya? Pertanyaan itu terdengar seperti dia baru benar-benar menyadari kenyataan. Iya, jawabku tanpa ragu. Dia menatapku lama. Apa karena uang itu? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. Bukan. Lalu aku menambahkan. Ini karena harga diriku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Penyesalan. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kendali. Karena kehilangan seseorang yang dulu selalu bertahan untuknya. Kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar ingin kamu pergi, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Tapi kamu juga tidak pernah berusaha membuatku tinggal. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa dia bantah. Dan dia tidak mencoba membantahnya. Dia hanya berdiri di sana, menatapku, seolah-olah mencoba mengenali wanita di hadapannya. Wanita yang dulu selalu meminta maaf. Wanita yang dulu selalu menunduk. Wanita yang takut kehilangan dia. Wanita itu sudah tidak ada lagi. Proses sidang terakhir berjalan tenang. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hakim membacakan keputusan dengan suara formal dan datar. Pernikahan kami resmi berakhir. Selesai. 5 tahun kehidupan bersama. Berakhir dalam beberapa kalimat hukum. Aku menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang stabil. Ketika aku keluar dari ruang sidang, aku tidak merasa hancur. Aku merasa ringan. Seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban berat yang terlalu lama dipikulnya. Beberapa minggu setelah perceraian itu resmi, aku membuat keputusan besar lainnya. Aku tidak ingin hanya menyimpan uang itu. Aku ingin membangun sesuatu. Sesuatu yang benar-benar milikku. Aku membeli sebuah ruko kecil di lokasi strategis. Aku membuka usaha kuliner. Sesuatu yang selalu ingin aku lakukan, tapi dulu tidak pernah berani, karena takut dianggap tidak realistis. Aku memberi nama tempat itu sesuai nama kakekku. Sebagai penghormatan. Sebagai pengingat bahwa seseorang pernah percaya padaku. Bahkan ketika dunia meragukanku. Awalnya tidak mudah. Mengurus izin, mencari karyawan, belajar tentang manajemen usaha, semuanya menantang. Tapi setiap tantangan terasa berbeda sekarang. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tidak lagi takut sendirian. Aku percaya pada diriku sendiri. Dan itu cukup. Usahaku perlahan berkembang. Pelanggan mulai datang. Ulasan positif mulai bermunculan. Dan setiap kali seseorang memujiku, aku tersenyum. Bukan karena kesombongan. Tapi karena aku tahu, aku membangun ini dengan tanganku sendiri. Suatu sore setelah beberapa bulan setelah pembukaan, aku duduk di salah satu meja di dalam usahaku. Tempat itu ramai, suasana hangat, aroma makanan memenuhi ruangan. Aku melihat sekeliling, karyawanku bekerja dengan semangat. Pelanggan tertawa. Aku merasa damai. Lalu pintu terbuka, dan aku melihat sosok yang tidak asing. Rendra. Dia berdiri di ambang pintu, terlihat ragu. Aku menatapnya tanpa emosi. Dia berjalan masuk perlahan. Melihat sekeliling. Matanya menunjukkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Terkejut, tidak percaya, mungkin bangga, atau mungkin hanya sadar betapa besar perubahan yang terjadi. Kamu berhasil, katanya pelan, ketika berdiri di depanku. Aku bekerja keras, jawabku. Dia tersenyum tipis. Aku tidak menyangka, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu maksudnya. Dia tidak menyangka aku bisa sejauh ini tanpa dia. Tanpa keluarganya. Tanpa rumah itu. Aku juga tidak menyangka. Jawabku jujur. Tapi bedanya, aku tidak lagi meragukan diriku. Dia menatapku lama. Aku membuat kesalahan besar, katanya akhirnya. Mungkin itu adalah pengakuan yang dulu selalu aku inginkan. Tapi sekarang, itu tidak lagi penting. Aku tidak membutuhkan dia untuk merasa utuh. Kita semua membuat pilihan, kataku pelan. Dan kita hidup dengan konsekuensinya. Dia mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan.
Karena dia tahu, dia kehilangan bukan hanya istrinya, tapi seseorang yang benar-benar mencintainya. Sementara aku tidak kehilangan apapun. Aku menemukan diriku sendiri. Ketika dia pergi dari tempat usahaku hari itu, aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa marah. Aku hanya merasa selesai. Bab itu sudah benar-benar tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu seseorang, bukan sebagai wanita yang dianggap tidak berharga. Tapi Alia, wanita yang pernah diremehkan, wanita yang pernah diabaikan, wanita yang pernah dianggap beban, dan wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Kehidupan seringkali menguji kita dengan cara yang tidak adil. Kita diremehkan, ditinggalkan, bahkan dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan menghargai kita. Namun, kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh pendapat orang lain. Tidak peduli seberapa keras dunia mencoba membuat kita merasa kecil, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, berdiri kembali, dan menentukan jalan hidup kita sendiri. Kekayaan terbesar bukanlah uang, melainkan keberanian untuk berkata cukup pada mereka yang meremehkan kita, dan keberanian untuk memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Terkadang, kehilangan orang-orang yang salah adalah cara hidup memberi ruang bagi kita untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan terkadang, keheningan dan ketegasan adalah jawaban paling kuat untuk mereka yang dulu meragukan kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan cerita lain yang tak kalah menggetarkan hati.